Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 197. Kenapa? Apa ini laporan proyek tol di Sumatera? Davin bertanya kepada Fatan. Iya pak, ini laporan proyek pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera. Davin buka lembar proposal serta rancangan jalan tol yang sudah ditunjukkan oleh Fatan. Ia mengecek semuanya secara detail, termasuk material yang akan dipakai ketika bangun jalan tol tersebut. Oke, ucapnya. Pak Davin, saya ingin beritahu sesuatu. Fatan tersenyum. Apa itu? Tanya Davin. Saya akan menikah, Fatan berkata dengan tersenyum. Sejak dari beberapa bulan yang lalu, kau bilang mau menikah, tapi nggak nikah-nikah, sindir Davin. Fatanya senyum-senyum ketika mendengar sindiran dari bosnya. Terus, request kado. Davin memandang orang kepercayaannya tersebut. Ia tidak bertanya. Fatan tertawa saat mendengar pertanyaan dari bosnya. Sepertinya, kado request sama kado yang bapak berikan, pasti lebih bagus kado yang bapak berikan. Jawabnya. Selamat, kapan rencananya? David tidak bertanya tentang calon istri asistennya, kan dia tahu bahwa asistennya itu sudah memiliki calon istri. Untuk acara pernikahan, saya belum bisa pastikan, Pak. Soalnya, saya harus mengurus surat-surat untuk syarat nikah di kantor KUA. Namun untuk acara lamaran lusa, jelas Fatan dengan tersenyum. David memandang asisten pribadinya dengan menun keningnya. Lamaran? Bukankah kamu sudah bertunangan? Untuk apa lagi lamaran? Bukankah tanggal juga sudah ditetapkan? Saya tak jadi menikah sama calon istri yang kemarin, Pak. Saya akan melamar Nara. Jawabnya dengan tersenyum. Mengapa tidak jadi sama yang kemarin? Tanya Davin. Suatu saya mencari Ibu Hana di hotel, saya menemukan nama mantan calon tunangan saya di salah satu hotel yang saya datangi. Waktu itu saya belum bisa memutuskan untuk membatalkan pertunangan, karena takut orang tua saya menduga saya hanya sekedar mencari alasan, tanpa adanya bukti. Jadi karena itu, saya mulai bukti-bukti terlebih dahulu sebelum memutuskan pertunangan. Ternyata, apa menjadi permasalahan tentang saya dan dia lebih dari yang saya bayangkan, Pak. Saya hanya berpikir bahwa dia memiliki pacar lain, namun tidak seperti itu nyatanya. Fatan menceritakan semuanya kepada bosnya tanpa ada yang ditutupinya. Selama ini, Fatan tidak pernah bisa berbohong kepada bosnya. Apa dia wanita panggilan? Tanya Davin. Fatan menganggukkan kepalanya. Dia melakukan itu semua guna membayar hutang kedua orang tuanya. Orang tuanya terjerat kasus tanam saham, dan banyak nasabah yang menjadi korbannya. Begitu juga dengan mamanya yang menjadi owner arisan online. Untuk menyelamatkan diri mereka dari penjara, kedua orang tuanya rela menjual anaknya untuk bayar hutang. Benar-benar orang tua yang jahat. David tidak menduga bahwa ternyata ada orang tua yang seperti ini. Asalkan bisa menyelamatkan diri mereka, mereka rela menghancurkan hidup anaknya. Orang tua saya tidak tahu permasalahan ini. Yang mereka tahu, keluarga dari mantan calon istri saya itu terlibat kasus penipuan tanam saham dan penipuan arisan online. Saya memang tidak beritahu mereka secara detail. Jelas Fatan. Lebih baik seperti itu, daripada nanti bila orang tua kamu tahu, mereka pasti sangat malu. Iya pak, saya sudah menyampaikan pada orang tua saya mengenai Nara, dan mereka mau menerima pilihan saya. Rona kebahagiaan terpancar dari wajahnya ketika menyebut nama gadis yang akan menjadi istrinya. Ya jelaslah mereka mau. Orang kamu pakai cara mengancam tidak mau menikah seumur hidup, kalau tidak nikah sama Nara, sinir Davin. Tidak henti-hentinya menjahili Fatan yang sedang malu-malu. Fatan tawa lepas saat mendengar sindiran pedas dari bosnya. Saya belum sempat mengatakan itu, Pak, karena sudah buru dapat restu duluan. Fatan berkata dengan gaya sombongnya. Mereka takut anaknya nggak nikah-nikah, ucapnya. Davin tertawa mengejek.
Biasalah Pak, dilema orang tua, jawab Fatan tidak menghiraukan ejekan dari bosnya. Terus, bagaimana lagi kelanjutannya? Lusa saya akan melakukan lamaran. Hanya saja tempat acara belum kami tentukan, karena Ra masih belum bisa milih di mana nanti acara akan digelar. Saya berharap Bapak bisa datang di acara lamaran saya. Namun bila kondisi Bu Hana tidak memungkinkan untuk ikut, tidak apa-apa juga Pak. Fatan tidak ingin memaksa bosnya karena tahu kondisi kehamilan istri Davin. Hana sangat sehat. Kalau tahu sahabatnya mau lamaran, pasti dia ngotot minta pergi. Lagi pula Hana bosan di rumah terus. Kasihan, dia juga pengen jalan-jalan. Insya Allah, saya datang di acara lamaran kamu. Davin tersenyum. Terima kasih Pak, dan saya akan infokan secepatnya lokasi dan jam acara lamaran saya. Davin tersenyum dan menjulurkan tangannya, yang disambut oleh Fatan. Selamat, ucap Davin berjabat tangan dengan Fatan. Terima kasih Pak, Alhamdulillah. Mungkin ini yang katanya seseram buah nikmat. Malam-malam saya keluyuran cari Ibu Hana, dan nyatanya saya malah menemukan kenyataan tentang calon istri saya. Davin hanya diam saat mendengar ucapan asistennya tersebut. Baik Pak, kalau begitu saya permisi. Fatan, bila kamu ingin mempersiapkan acara pertunangan kamu boleh mengambil cuti 2 hari ini. Tidak usah Pak, rencananya untuk acara itu saya akan cari hotel saja, jadi tidak repot. Fatan tidak ingin mengambil cuti sekarang, karena ia sudah mempersiapkan bulan madu bersama dengan Nara setelah mereka selesai akad nikah, dan waktu cuti akan diambilnya untuk berbulan madu. Baiklah kalau begitu, hanya saja kalau ada yang perlu apa-apa, kau boleh izin keluar. Terima kasih Pak, jawab Fatan yang begitu sangat senang. Davin pulang ke rumahnya dan mencari keberadaan istrinya. Bi, Hana di mana? Mbak Hana sembara di taman belakang Mas Davin, jawab Bi itu diem. Oh kalau begitu, saya akan langsung ke belakang. Bi, siapin kopi dan cemilan ya, pinta Davin. Baik mas, jawab si Bibi yang mengangkat jempolnya. Davin tersenyum dan sedikit berlari menuju ke taman belakang rumahnya. Senyuman bibirnya saat melihat istrinya sedang duduk di kursi santai. Dicariin, rupanya di sini. Davin tersenyum mengusap kepala Hana. Tadi habis bangun tidur, Hana mandi. Terus pengen minum jus sama bakso pedas. Makanya minta sama si Bibi. Matanya menang ke arah gelas jus dan piring yang sudah kosong. Dia ambil tangan Davin dan kemudian mencium punggung tangan suaminya tersebut. Enggak terlalu pedas kan baksonya? Davin duduk di samping Hana dan mencium kening istrinya. Enggak, si Bibi enggak mau buatin kalau pedas-pedas banget. Abang sudah tahu kabar tentang Nara dan juga Pak Fatan. Hana bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia sudah tidak sabar ingin mengajak suaminya bergosip. Davin menggelengkan kepalanya. Apa itu? Tanya Davin. Meskipun sudah mendengar informasi dari Fatan secara langsung, namun ia pura-pura tidak tahu. Pak Fatan gak cerita ya? Hana menang Davin. Davin menggelengkan kepalanya. Ia sudah tidak sabar ingin melihat ekspresi wajah istrinya bercerita. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.